Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya Freddy Ahmad Muharam di acara Apa Kabar Geomatika dan Kamu Bisa. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang edukasi dan pembelajaran geomatika. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Baiklah adik-adik sekalian, salam geomatika. Jumpa kembali dengan saya, Freddy Ahmad Muharam, di tutorial edukasi dan pembelajaran geomatika. Hari ini saya sampaikan terlebih dahulu mengenai sosialisasi mata pelajaran penginderaan jauh itu sendiri, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan topik pengenalan materi penginderaan jauh. Meskipun pembelajaran saat ini kita laksanakan secara virtual dan belum bisa terlaksana tatap muka secara langsung, mudah-mudahan ini tidaklah menjadi sebuah kendala bagi kalian semua untuk tetap semangat menuntut belajar atau menuntut ilmu dan pengalaman belajar yang terbaik, sebab kita tahu bahwa belajar bukanlah menciptakan orang menjadi pintar seketika, tetapi belajar adalah sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Learning does not make people smart, but learning is a process from not knowing to knowing. Baiklah adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya bisa adik-adik perhatikan sebagai berikut. Nah, ini adalah materi sosialisasi mata pelajaran penginderaan jauh itu sendiri. Nah, materi apa saja yang nanti akan kita pelajari pada penginderaan jauh? Kita tahu bahwa pada mata pelajaran penginderaan jauh, karena kita berdasarkan dan mengacu pada silabus yang kita pelajari untuk di kurikulum 2013 yang meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus nanti Anda kuasai. Ya, Anda tahu bahwa kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas ataupun program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, kompetensi ini terbagi menjadi dua, meliputi tahap pengetahuan atau knowledge, di mana Anda harus bisa memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik geomatika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Pada sisi keterampilan atau lebih dikenal dengan skill, Anda harus bisa melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik geomatika. Dapat menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, bisa menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Dapat menunjukkan keterampilan, mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Ya, pada kompetensi dasar, yang merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti, kompetensi dasar biasanya berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran penginderaan jauh saat ini, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Ya, meliputi dari ranah kognitif, ya, atau knowledge, pengetahuan, di mana siswa harus mampu memahami konsep penginderaan jauh. Peserta didik harus memahami konsep data spasial, data non-spasial, menerapkan metode pengumpulan data spasial, kemudian dapat menerapkan metode pengumpulan data non-spasial, menerapkan penggunaan peralatan pengumpulan data pada permukaan bumi atau ground truth, dapat menganalisis data pendukungan pengumpulan data sederhana pada permukaan bumi atau ground truth, dan
Peserta didik dapat memahami metode pengukuran permukaan bumi atau ground truth, dan terakhir adalah mengevaluasi metode pengukuran permukaan bumi atau ground truth. Jadi kompetensi dasar untuk semester ganjil saat ini ya, untuk tahun pelajaran di 2021-2022 ya, ada kurang lebih 9 kompetensi dasar yang harus nanti Bapak sampaikan dan Anda terima pada saat pembelajaran nanti. Pada sisi keterampilan atau skill, di mana peserta didik dapat menyajikan konsep penginderaan jauh, kemudian peserta didik dapat menyajikan konsep data spasial, dapat menyajikan konsep data non-spasial, dapat melakukan pengumpulan data spasial, dapat melakukan pengumpulan data non-spasial, dapat menggunakan peralatan pengumpulan data pada permukaan bumi atau ground truth. Peserta didik dapat menyajikan data pendukung pengumpulan data sederhana pada permukaan bumi atau ground truth, dan peserta didik menyajikan metode pengukuran permukaan bumi, sekaligus dapat menyajikan hasil evaluasi metode pengukuran permukaan bumi atau ground truth. Rekrutmen atau prasyarat, seluruh kegiatan belajar mengajar, baik itu berupa model pembelajaran luring ataupun daring, saat ini harus diikuti secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, seluruh bentuk tugas yang diberikan, baik tugas terstruktur ataupun non-terstruktur, harus diselesaikan. Untuk tahap asesmen atau penilaian, perlu diketahui oleh kalian semua bahwa nilai yang diberikan pada nanti saat pembagian di e-raport itu dinyatakan pada nilai yang muncul itu dari pengolahan hasil penilaian harian, kemudian ditambah dengan 3 kali tugas, ditambah dengan penilaian tengah semester, ditambah dengan 2 kali penilaian akhir semester, lalu kita bagi 7. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Ini adalah sebagai bentuk dari sosialisasi bagaimana nanti KBM akan berlangsung pada materi ini. Jadi mohon diperhatikan dengan baik ya, belajar secara serius, perhatikan dengan baik, santai, tetapi dengan catatan tidak meninggalkan tugas atau mengabaikan atau menunda-nunda apa yang sudah diberikan. Oke. Nah, itulah adik-adik sekalian ya, mungkin sedikit tentang bagaimana sosialisasi mata pelajaran yang akan nanti kami sampaikan pada materi penginderaan jauh. Selanjutnya kita masuk pada topik pengenalan penginderaan jauh. Nah, pengenalan penginderaan jauh atau pengertian dan komponen-komponen penginderaan jauh. Kompetensi dasar yang akan kita sampaikan, yang akan Bapak sampaikan saat ini adalah memahami konsep penginderaan jauh, dan yang kedua adalah menyajikan konsep penginderaan jauh. Ini adalah kegiatan pembelajaran awal kita atau pembelajaran yang pertama, yang kalau saya susun meliputi dari tujuan pembelajaran, kemudian uraian materi yang meliputi dari pendahuluan, kemudian pengertian penginderaan jauh menurut para ahli, komponen-komponen pada penginderaan jauh, kemudian manfaat penginderaan jauh, dan terakhir adalah evaluasi dan tugas. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep penginderaan jauh, dan peserta didik diharapkan dapat menyajikan konsep penginderaan jauh itu sendiri. Nah, untuk pendahuluan kita masuk pada tahap materi. Yang pertama, apakah Anda pernah mendengar istilah penginderaan jauh? Nah, ini jadi istilah penginderaan jauh menurut bahasa dari negara masing-masing. Kalau dari bahasa Inggris, istilah penginderaan jauh itu biasa dikenal dengan remote sensing. Kalau di Perancis lebih dikenal dengan teledetection. Di Jerman itu adalah Fernerakundung. Di Portugis, penginderaan jauh itu lebih dikenal dengan bahasa sensoriamento remota. Kemudian kalau di Rusia adalah distanzionaya, dan di Spanyol ada perception remota. Nah, ini adalah beberapa istilah bahasa asing ya, yang berkaitan dengan penginderaan jauh itu sendiri. Kalau di kita biasanya lebih dikenal dengan inderaja. Meskipun masih tergolong pengetahuan yang baru, pemakaian penginderaan jauh biasanya di Indonesia cukup pesat. Pemakaian penginderaan jauh itu antara lain adalah untuk memperoleh informasi yang tepat dari seluruh wilayah Indonesia yang luas. Informasi ini dipakai untuk berbagai keperluan seperti mendeteksi sumber daya alam, daerah banjir, kebakaran hutan, dan sebaran iklan di laut. Nah,
Kita beralih pada pengertian penginderaan jauh menurut para ahli. Yang pertama ini pengertian oleh para ahli ini yang bernama Lillison dan Kiefer pada tahun 1979. Mereka mendefinisikan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Kemudian, menurut Caldwell pada tahun 1984, penginderaan jauh atau remote sensing itu diartikan sebagai suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas jauh dari objek yang diinderaja. Kemudian menurut Lindgren pada tahun 1985 mengartikan bahwa penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisa informasi tentang bumi. Informasi tersebut khususnya berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Sedangkan menurut Campbell pada tahun 1987, penginderaan jauh atau remote sensing itu diartikan sebagai sebuah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan, air, dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Dan terakhir, menurut Sabin mendefinisikan bahwa penginderaan jauh sebagai ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan citra yang telah direkam yang berasalkan dari interaksi antara gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian kita beralih pada komponen-komponen penginderaan jauh. Ya. Nah, ini meliputi dari sumber tenaga. Ya, sumber tenaga itu dimaksud dalam penginderaan jauh adalah sumber pencahayaan dalam menerangi objek. Sumber tenaga yang utama dalam penginderaan jauh adalah radiasi sinar matahari sebagai tenaga alami. Kemudian, komponen yang kedua adalah atmosfer. Nah, ini atmosfer itu mempunyai fungsi untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang selektif terhadap panjang gelombang. Kondisi demikian dapat menghalangi pancaran sumber tenaga ke muka bumi sehingga akan menghalangi interaksi antara tenaga dan objek dalam sebuah sistem penginderaan jauh. Dan ketiga adalah interaksi tenaga dengan objek. Ini adalah interaksi tenaga dengan objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekasaran permukaan objek, jenis material, kelembaban objek, dan waktu. Interaksi ini biasanya mempengaruhi kecerahan gambar objek pada citra. Berikutnya adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak atau mendeteksi dan merekam suatu objek dalam daerah atau jangkauan tertentu. Semakin kecil objek yang dapat direkam sensor, semakin banyak resolusi spasial dari citra yang dihasilkan. Sensor dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografi dan sensor elektrik. Berikutnya yang kelima adalah perolehan data. Perolehan data adalah cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Perolehan data dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan interpretasi visual. Foto udara pada umumnya diinterpretasi dengan cara ini. Ada juga perolehan data secara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital. Dan terakhir, yang merupakan bagian dari komponen penginderaan jauh adalah penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh itu bergantung pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data, di mana pengguna data bisa perorangan, kelompok, badan, ataupun pemerintah. Nah, ini adalah sekedar pengetahuan buat adik-adik sekalian bagaimana proses penginderaan jauh itu akan terjadi, ya, di mana ini prosesnya meliputi berbagai spektrum, ya, dengan perhitungan panjang gelombang seperti yang tertera pada tabel. Kemudian ini di sebelah kanannya ada keterangan. Dan terakhir ini adalah bentuk tugas, ya, yang harus dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Ya, silakan tugas ini apabila sudah selesai dikirim ke Google Classroom. Ya, ada 5 pertanyaan. Silakan nanti dibaca, ya, kemudian Anda kerjakan santai saja, ya. Tetapi pasti, ya, tidak menunda-nunda, ya. Kemudian akan saya tunggu tugas ini masuk pada Google Classroom sebagai bentuk dari apa yang sudah disampaikan terserap atau tidak oleh adik-adik sekalian. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Ingat pepatah orang tua, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha, dan tak ada kata berakhir sampai kau berhenti mencoba.
Tetap semangat belajar dan raih prestasi dan kesuksesanmu dengan giat belajar. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jika ada kelebihan tolong dikembalikan lagi pada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.